العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi hari ini. Allah perkenankan bagi kita untuk kembali berjumpa di majelis ini, membahas ilmu yang paling mulia, yaitu ilmu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang maha mulia. Dan tentunya ini adalah anugerah yang tidak ternilai, karena ternyata kehidupan ini Allah jadikan semua kegiatan yang ada di dalamnya harusnya mengingatkan kita kepada Sang Pencipta. Siapa saja yang melihat ayat-ayat Allah, baik itu berkaitan tentang kisah umat terdahulu ataukah berkaitan tentang hukum-hukum syariat, dia akan dapati bahwasanya tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan semua itu melainkan untuk seorang hamba lebih mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di dalam hukum-hukumnya pun Allah selalu tutup dan akhiri ayat-ayat tentang hukum-hukum dengan nama-namanya yang indah dan juga sifat-sifatnya yang maha sempurna lagi mulia. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang rezeki, menyebutkan tentang perjalanan kehidupan manusia dari awal sampai akhir, semuanya Allah kaitkan dengan agar kita manusia mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Allah sebutkan di akhir surat At-Talaq, Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan 7 lapis langit, begitu juga bumi. Kemudian kata Allah, yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Antara langit dan bumi ini perkara dan urusan sangat banyak yang naik turun. Kemudian Allah jelaskan semuanya itu agar kalian mengenal Allah, mengetahui bahwasanya Dia maha mampu atas segala sesuatu dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Maka inilah hakikat utama yang harus dicapai oleh seorang manusia di dalam kehidupan ini, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayangnya, mengenal Allah ini tidak bisa hanya dengan mengandalkan semata-mata logika secara independen tanpa ada intervensi wahyu. Mustahil seorang manusia secerdas apapun, setinggi apapun IQ-nya, maka dia tidak akan bisa untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata dengan hanya mengandalkan logika. Mengenal Allah, Allah sudah tutup, hanya bisa dengan wahyu darinya. Hanya dengan apa yang diajarkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sungguh teramat besar nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepada seorang hamba ketika ia mendapati dari hari-harinya, dari sekian banyak rutinitasnya, ia masih diberi kesempatan untuk mempelajari tentang nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha
mulia dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di sela-sela kehidupan dan kesibukan kita ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat ini. Baik. Ya, ya. Kemudian kita akan lanjutkan insya Allah pembahasan kita kali ini dengan apa yang kita sudah ambil sebelumnya berkaitan tentang nama Allah Ar-Raziq dan Ar-Razzaq. Kita akan lanjutkan insya Allah Ta'ala. Qala al-muallifu hafizahullahu Ta'ala wa rizqullahi li'ibadihi naw'an. Dan rezeki yang Allah berikan kepada hambanya itu ada dua jenis. Al-awwal, yang pertama, rizqun am, rezeki yang universal, yang umum, yashmalul barra wal fajir. Rezeki ini akan Allah berikan kepada semua hambanya, yang baik maupun yang buruk, yang taat maupun yang maksiat. Wal mu'min wal kafir. Allah akan berikan kepada orang yang beriman, juga akan Allah berikan kepada yang kafir. Wal awwalina wal akhirin. Allah berikan kepada umat-umat terdahulu dan juga Allah akan berikan kepada umat-umat yang datang belakangan. Wa huwa rizqul abdan. Dan ini adalah rezeki yang berkaitan tentang badan dan hal-hal yang dengannya manusia bisa survive di dalam kehidupan dunia ini. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada satupun dabbah. Dabbah ini asalnya adalah makhluk yang melata. Kemudian digunakan untuk semua makhluk yang berjalan di muka bumi ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun makhluk yang berjalan di muka bumi ini illa 'ala Allah, melainkan Allah yang menanggung rezekinya. Subhanallah. Ini Allah yang menanggung rezekinya. Kalau seandainya, jadi gini, cara memahami ayatnya, kalau seandainya kita memiliki kenalan atau teman atau mungkin yang kita anggap kedudukannya lebih tinggi, misalnya seorang raja atau seorang yang kaya, dia nggak harus raja, dia kayanya sangat luar biasa, asetnya misalnya uh, sekian juta dolar misalnya. Lalu orang ini mengatakan, wahai saudaraku, Anda tidak perlu pusing, tidak perlu memikirkan makanan, Anda cukup hidup, jalani kegiatan Anda normal, nggak usah kerja, saya yang akan jamin kebutuhan Anda. Kalau seandainya ada yang mengatakan seperti ini, dan dia memang memiliki aset yang sangat luar biasa, kita tidak akan pernah khawatir. Iya, kita tidak akan pernah khawatir. Kita nggak akan pernah takut nggak makan. Lalu bagaimana kalau seandainya yang memberikan jaminan tersebut adalah pemilik alam semesta? Subhanallah, pemilik alam semesta. Dan inilah hati dan keyakinan yang dahulu dimiliki para salaf. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi seorang badui lalu mengatakan, Ya Muhammad, a'tini min malillahi alladhi atak. Wahai Muhammad, berikan kepadaku harta yang Allah titipkan untukmu. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada badui tersebut, orang pedalaman tersebut, kambing sebanyak satu lembah. Itu ribuan ekor satu lembah. Orang ini pun pulang ke kampungnya. Yang tadinya dia musyrik, sesampainya ia ke kampungnya, ia pun mengatakan, Ya qaum aslimu, fa inni ji'tukum min indi rajulin
yu'ti ata'a man la yakhshal faqr. Wahai kaumku, masuk Islamlah kalian, karena aku baru saja datang berjumpa dengan seorang ketika dia memberikan sesuatu, seakan-akan seorang yang tidak pernah mengkhawatirkan kemiskinan, kefakiran. Ini adalah nikmat yang sangat luar biasa ketika seorang hamba diberikan keyakinan di dalam hatinya tentang Allah Ar-Razik, Ar-Razzaq, bahwasanya Allah tidak biarkan seorang hamba di muka bumi ini lahir tanpa rezeki. Semuanya ada rezeki yang mereka bawa yang setelah Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam takdir. Nah, ولا يعني رزقه سبحانه للكافر وتوسعته عليه بالأموال والأولاد ونحو ذلك رضاه عنه. Tapi harus dipahami, kata penulis rahimahullah, hafizahullah, tapi apa yang Allah berikan berupa rezeki kepada orang kafir dan Allah lapangkan rezeki mereka berupa perkara harta, keturunan, ini tidak menunjukkan bahwasanya Allah ridha kepada hamba tersebut. Fa'innahu subhanahu yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib. Karena Allah itu memberikan dunia kepada siapa yang ia cintai dan siapa yang tidak ia cintai. Ini penggalan hadits sebenarnya. Inna Allah yu'ti dunya liman yuhib wa liman la yuhib. Allah itu berikan dunia ini kepada siapa yang ia cintai dan siapa yang tidak ia cintai. Qala ta'ala wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa auladan wa ma nahnu bimu'adzabin. Orang-orang kafir mereka mengatakan kamilah yang paling banyak hartanya dan paling banyak keturunannya. Dan kami tidak akan pernah diazab karena kami dicintai oleh Allah. Buktinya Allah berikan kepada kami harta yang banyak dan keturunan yang banyak. Lalu Allah Subhanahu wa taala membantah mereka pada dua ayat setelahnya. Yang pertama, Qul, katakan wahai Muhammad, Inna Rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Sesungguhnya Rabbku membentangkan rezeki kepada siapa yang ia kehendaki dan ia menyempitkan rezeki itu dari siapa yang ia kehendaki. Walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Hanya saja manusia tidak memahami konsep rezeki ini. Kemudian kata Allah, "Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa." Bukanlah harta dan juga keturunan yang menjadi bukti kalian itu menjadi hamba-hamba yang paling dekat kepada kami. Itu bukan bukti. Banyaknya harta, banyaknya anak tidak menunjukkan kalian itu hamba-hamba yang dekat atau dicintai Allah. Illa, akan tetapi, man amana wa amila salihan. Akan tetapi orang yang beriman dan beramal saleh, mereka itulah yang mendapatkan balasan ad-dhi'f. Mereka itulah yang mendapatkan balasan berlipat ganda dikarenakan apa yang mereka amalkan di dunia dan nanti di akhirat mereka berada di kamar-kamar di surga dalam keadaan aman, tentram. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman, ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin. Allah juga berfirman untuk mengajak mereka menggunakan logika tentang klaim mereka bahwasanya mereka paling dicintai Allah karena mereka lah yang banyak harta dan keturunan. Ayahsabun, apakah mereka menyangka kami itu ketika membentangkan rezeki bagi mereka dan keturunan itu menunjukkan kecintaan kami kepada mereka? Nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Sebenarnya kami itu menyegerakan kebaikan-kebaikan mereka di dunia, tapi mereka tidak menyadarinya. Apa maksudnya? Jadi gini, Allah Subhanahu wa taala itu memiliki ketetapan. Seorang untuk mendapatkan kebaikan, dia harus melewati proses. Seorang untuk mendapatkan hasil yang membahagiakan, dia harus melewati proses yang membuatnya bersedih. Di dalam hadits qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa izzati
La ajma'u li'abdi baina khawfaini wa amnain. Demi kata Allah Subhanahu wa taala, demi kekuasaanku, aku tidak akan pernah menggabungkan pada seorang itu keamanan di dunia dan keamanan di akhirat. Faman khafani fid dunya amantuhu yaumal qiyamah. Siapa saja yang merasa takut kepadaku di dunia sehingga dia melaksanakan perintahku dan menjauhi larangan-laranganku karena takut kepadaku, kata Allah, niscaya aku akan berikan keamanan untuknya di akhirat kelak. Wa man aminani fid dunya khawaftuhu yaumal qiyamah. Dan siapa saja yang merasa aman dariku ketika di dunia sehingga dia tidak takut untuk meninggalkan perintahku dan dengan ringan melanggar laranganku, kata Allah, aku akan jadikan ia takut di hari kiamat kelak. Inilah keadilan yang Allah berikan. Sehingga kata Allah, jangan menyangka orang-orang yang berlimpah harta tapi mereka bermaksiat kepada Allah itu menunjukkan Allah cinta kepada mereka. Bukan. Allah sedang memberikan penangguhan kepada mereka. Allah segerakan kebaikan-kebaikan mereka di dunia. Sehingga ketika mereka menuntut di akhirat kelak, Allah katakan, Bal masta'jaltum bih. Ini yang sudah kalian dahulu segerakan di dunia. Apalagi yang kalian ingin minta di akhirat? Kan di dunia kalian udah dapat. Innahu kana fariqun min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahim. Sebaliknya dahulu ada hamba-hambaku yang mereka beriman, bersabar. Kalian justru mengolok-olok mereka. Ya sudah, kami balas mereka yang dahulu bersedih di dunia untuk berbahagia di akhirat ini. Dan mereka bersedih karena Allah. Maka kami berikan kebahagiaan mereka di akhirat ini balasan dari Allah. Jadi ini kehidupan yang adil, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah berfirman, kullan numiddu haula wa haula'i min 'ata'i rabbik. Semuanya haula, orang-orang yang beriman, begitu juga orang-orang yang kafir, kami berikan masing-masing dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana 'ata'u rabbika mahdhura. Sekali-kali pemberian Allah itu tidak pernah pemberian yang umum, rezeki yang umum, tidak pernah Allah batasi dari hamba-hambanya hanya karena keimanan atau kekafirannya. Unzur, maka lihatlah kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd. Perhatikanlah di antara mereka bagaimana kami berikan kelapangan rezeki kepada sebagian orang dan kami berikan kesempitan rezeki kepada sebagian orang lainnya. Kemudian kata Allah, namun ketahuilah, walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Namun ketahuilah bahwasanya akhirat itu lebih baik di sisi Allah dan lebih tinggi keutamaannya. Derajatnya lebih besar dan lebih tinggi keutamaannya. Qala al-mu'allif hafizahullah wa laysa kathratul 'ata'i fid dunya dalilan ala karamatil 'abdi 'inda Allah. Maka bukanlah banyaknya pemberian dari Allah di dunia ini kepada seorang hamba menunjukkan kemuliaan hamba itu di sisi Allah. Ini tidak sama sekali. Kama anna qillatahu laysa dalilan ala hawanihi 'indah. Sebagaimana sempitnya atau sedikitnya pemberian Allah berupa dunia kepada hambanya, ini tidak menjadi bukti akan kehinaan hamba itu di sisi Allah. Allah berfirman, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَكْرَمَنِ. Manusia, ketika Allah berikan ia harta, dilapangkan rezekinya, ia pun mengambil kesimpulan, Rabbi akraman. Oh, Allah ini sedang memuliakanku. Tapi kalau seandainya kami mengujinya dengan menyempitkan rezekinya, ia pun mengambil kesimpulan, Robku sedang menghinakanku. Kata Allah, kalla. Sekali-kali tidak seperti yang engkau sangkakan, wahai manusia, karena lapangnya rezeki dan sempitnya rezeki tidak ada konsekuensi kecintaan Allah pada hal tersebut. Ailaisa kullu man na'amtuhu fid dunya fahuwa karimun alaih. Kata Allah, makna ayat ini,
tidaklah setiap orang yang aku berikan nikmat di dunia ini, maka dia adalah manusia yang mulia di sisiku. Wala kullu man qadartu alaihi rizqah fahuwa muhanun ladai. Begitu pula tidak setiap orang yang aku sempitkan rezekinya, maka dia hina di sisiku. Tidak demikian. Wa innamal ghina wal faqr was sa'a wal dhiq ibtila'un min Allah. Karena yang namanya kekayaan, kemiskinan, kelapangan, dan kesempitan rezeki ini ibtila. Semata-mata hanyalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semata-mata ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wamtihan, dan juga cobaan liyu'lam atau liya'lam. Bisa dibaca liya'lam atau liyu'lam sama aja. Liya'lam syakira minal kafiri minal kafiri was-sabira minal jazi'i. Dengannya Allah memisahkan antara yang bersyukur dari yang kafir, antara yang bersabar dari yang tidak bersabar. Nah, wan-naw'u tsani, bentuk rezeki yang kedua, rizqun khas. Bentuk rezeki yang kedua, kalau tadi rezeki secara umum yang universal kepada seluruh makhluknya, yang kedua adalah rezeki yang khusus, yang spesial, yang istimewa, yang hanya akan Allah berikan kepada hamba-hamba yang Ia cintai. وهو رزق القلوب وتغذيتها بالعلم والإيمان والرزق الحلال الذي يعين على صلاح الدين, yaitu rezeki berkaitan tentang hati dan nutrisi hati tersebut berupa ilmu, keimanan, dan juga rezeki yang halal yang akan membantu seseorang untuk menjaga kemaslahatan agamanya. وهذا خاص بالمؤمنين على مراتبهم منه بحسب ما تقتضيه حكمته ورحمته. Rezeki ini khusus bagi orang-orang beriman sesuai kadar keimanan mereka yang ditunjukkan oleh hikmah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yutimmu subhanahu karamatahu lahum, dan Allah akan menyempurnakan kemuliaannya untuk mereka. Wa minnahu alaihim ومنهم عليهم بإدخالهم يوم القيامة جنات النعيم, dan Allah akan sempurnakan kenikmatan dunia tersebut di akhirat kelak dengan mereka dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil jannah. قال تعالى: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yang beriman kepada Allah dan beramal saleh, Allah akan masukkan ia ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Kemudian kata Allah, sungguh itulah rezeki terbaik yang Allah berikan kepada hamba tersebut. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, hadza dzikr wa inna lil muttaqina lahusna ma'ab. Inilah peringatan, dan sungguh bagi orang-orang bertakwa ada tempat kembali yang paling baik. Apa itu? Surga Aden yang terbuka pintu-pintunya untuk mereka. Mereka di dalamnya bersenderan di dipan-dipan. Mereka di dalamnya meminta berupa buah-buahan yang sangat banyak dan juga minuman yang bervariasi. Wa indahum qasiratut tarfi atrab, dan di sisi mereka ada bidadari-bidadari atrab. Atrab itu yang umurnya sama-sama, yang masih muda semua.
Hadza ma tu'aduna liyaumil hisab. Kemudian dikatakan kepada mereka, semua nikmat yang kalian dapatkan ini, inilah yang dijanjikan kalian, yang dijanjikan kepada kalian, yang akan kalian dapatkan pada hari pembalasan. Kemudian mereka pun mengatakan, atau Allah yang mengatakan, inna hadza rizquna ma lahu min dafat. Inilah rezeki dari kami, atau inilah rezeki yang kami dapatkan, tidak akan pernah sirna selama-lamanya. وقد حذر سبحانه عباده من الانشغال برزق الدنيا الفاني عن رزق الآخرة الباقي. Maka Allah pun sering mengingatkan kepada hamba-hambanya untuk tidak terlalu tersibukkan diri dengan rezeki dunia yang fana, yang akan sirna, sehingga melupakan mereka dari rezeki akhirat yang kekal. Allah berfirman, "Ma indakum yanfad, wa ma indallahi baq." Wahai manusia, rezeki yang ada di sisi kalian akan sirna. Dan apa yang di sisi Allah akan baqa, akan terus kekal selama-lamanya. Dan juga Allah berfirman, bal tu'thiruna al-hayata dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Sayangnya kalian lebih mendahulukan rezeki dunia, kehidupan dunia, padahal akhirat itu lebih baik dari sisi kualitas dan lebih kekal waktunya dan lebih kekal dari sisi waktunya. Wal aqil, dan seorang yang cerdas, yang memiliki akal sehat, la yashghaluhu rizqud dunya wa in kathura anil ghayah allati khuliqa li ajliha wa ujida li tahqiqiha wa hiya ibadatullahi wa ikhlasuddin dinilah. Dan seorang yang berakal sehat, yang cerdas, dia tidak akan pernah disibukkan oleh rezeki dunia walaupun banyak dari tujuan yang ia diciptakan karenanya, dan dia berada di muka bumi ini untuk merealisasikan hal tersebut, yaitu beribadah kepada Allah dan memurnikan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kama qala subhanahu, sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ma uridu minhum rizqi wa ma uridu ayyut'imun. Kata Allah, aku tidak mengharapkan dari mereka rezeki atau aku mengharapkan dari mereka untuk memberi makan kepadaku. Ketahuilah, dialah Allah Ar-Razzaq Dzul Quwwatil Matin. Dialah Allah Ar-Razzaq, pemberi rezeki yang memiliki kekuatan yang sempurna. Bal yaj'alu dzalika sabilan linaili ridallahi wa bulughi jannati na'im. Sebaliknya seorang hamba yang cerdas, dia akan menjadikan semua rezeki dunia tadi wasilah, sarana agar ia bisa mendapatkan ridha Allah dan sampai kepada surga yang penuh dengan kenikmatan. Allah berfirman, jannati adnin allati wa'ada ar-rahmanu 'ibadahu bil ghaib innahu kana wa'duhu ma'tiya. Itulah surga yang Allah janjikan, Ar-Rahman janjikan kepada hamba-hambanya dalam keadaan gaib, artinya yang ketika mereka hidup di dunia mereka belum melihat surga Aden ini, tapi Allah sudah janjikan kepada mereka, innahu kana wa'duhu ma'tiya, ketahuilah sesungguhnya janji Allah itu pasti akan ditunaikan. La yasma'una fiha lagwan, di dalam surga itu mereka tidak pernah mendengarkan hal yang sia-sia, illa salaman, semuanya adalah ucapan yang baik, lagi menyejukkan hati, walahum rizquhum fiha bukratan wa ashiya, dan mereka akan mendapatkan rezeki yang terbaik di dalam surga itu di pagi hari dan di sore hari dan di pagi hari. Di pagi hari dan di sore hari. Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiya. Itulah surga yang kami akan wariskan kepada hamba-hamba kami yang bertakwa. Ja'alana Allahu min ibadihi al-muttaqin. Semoga Allah menjadikan kita bagian dari hamba-hambanya yang bertakwa. Wa awrathana bimannihi wa karamihi jannatin na'im. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai pewaris surganya dengan anugerah dan rahmat darinya dan kemuliaan darinya. Innahu tabaraka wa ta'ala sami'un qarib. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mendengar, mengabulkan doa hamba-hambanya, dan dialah yang maha
merahmati hamba-hambanya. Alhamdulillah kita selesai dari nama Allah Ar-Razik, Ar-Razzaq. Kita akan lanjutkan insya Allah berikutnya pada nama Allah Al-Ahadu Al-Wahid. Pada pertemuan berikutnya insya Allah. Silakan jika ada pertanyaan. Demikian wallahu alam. Barakallahu fikun. Alhamdulillah. Oke, Barakallah Ustaz, dan Alhamdulillah jazakumullah khairan atas ilmu dan waktunya. Kepada akhwat sekalian, kami membuka sesi tanya jawab. Jika ada pertanyaan, silakan bisa ditanya langsung atau bisa ditulis di chat room. Baik Ustaz, sudah ada pertanyaan masuk di chat room. Izin Anda bacakan. Baik. Ya, Assalamualaikum Ustaz, hayakumullah. Izin bertanya, apa hukum memelihara kucing karena ia binatang yang bertaring dan hukum air kencingnya? Dan pertanyaan kedua, bolehkah kita menetapkan harga korban yang sebagian nanti untuk diinfakkan? Jazakumullah khairan atas jawabannya. Silakan Ustaz. Nah, yang pertama berkaitan tentang memelihara kucing, ini boleh berdasarkan hadis Abu Hurairah dan juga hadis Abu Qatadah radhiyallahu an, yang mana Abu Qatadah meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama hiya minat tawafin alaikum wat tawafat. Ketika Rasulullah menyebutkan tentang liur anjing yang najis, maka para sahabat menanyakan tentang liur kucing. Karena sebagaimana anjing, hewan yang hidup di sekitar manusia, terkadang minum dari air atau dari bejana-bejana milik manusia. Maka Rasulullah pun mengatakan, "Idza walagal kalbu fi inai ahadikum falyaghsilhu sab'an." Jika ada anjing yang minum dari bejana kalian, hendaklah ia mencuci bejana tersebut 7 kali, yang pertama dengan tanah. Ketika mendengar hadis ini, para sahabat bertanya, bagaimana dengan al-hirrah? Bagaimana dengan kucing, wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, adapun kucing, dia bukan hewan yang harus dicuci liurnya, karena liurnya bukan najis. Sebagian para ulama membawakan hadis ini kepada seluruh apa yang keluar dari kucing, liur maupun kotorannya. Liur maupun kotorannya. Adapun jumhurul ulama, mereka mengatakan yang tidak najis dari kucing hanyalah liurnya, adapun air kencing dan kotorannya ini najis. Walaupun tidak ada satu dalil yang menunjukkan secara spesifik akan najisnya kotoran kucing dan air kencingnya, tapi seorang yang melihat hadis-hadis secara umum, secara menyeluruh, dia akan mendapati bahwasanya para sahabat di dalam mindset mereka tersimpan bahwasanya hewan-hewan yang secara umum ini kotoran dan najisnya, kotoran dan air kencingnya najis, sehingga mereka pun bertanya tentang bagaimana kalau sholat di, misalnya seorang penjaga, penggembala kambing misalnya, terkadang dia tidak mendapati tempat kecuali di situ uh, ada tempat-tempat yang terkontaminasi kotoran kambing atau air kencing kambing. Begitu juga onta misalnya, mereka terkadang tidak mendapati tempat kecuali tempat yang terkontaminasi, sementara datang waktu salat, maka kata Nabi SAW, "Sallu fi marabidil ibil." Salatlah kalian kalau memang waktunya sudah masuk, walaupun di tempat-tempat yang di situ ada yang terkontaminasi air kencing atau kotoran dari onta. Di sini para ulama mengambil kesimpulan bahwasanya tempat
kotoran atau tempat yang terkontaminasi kotoran onta atau air kencing onta ini tidak najis karena Rasulullah mengizinkan untuk sholat di tempat tersebut. Karena kalau seandainya itu najis, maka tidak boleh karena di antara syarat sahnya sholat adalah taharatul makan, sucinya tempat dari najis. Sehingga para ulama mengatakan hewan-hewan yang halal dimakan dagingnya ini kotoran dan air kencingnya suci. Seperti kambing, onta, berdasarkan nas yang kita sebutkan tadi. Adapun hewan-hewan yang tidak halal dagingnya, para ulama mengatakan kotoran dan air kencingnya najis termasuk kucing. Kenapa? Karena Rasulullah di dalam hadis-hadisnya hanya memerintahkan untuk sholat di tempat-tempat yang terkontaminasi oleh kotoran hewan-hewan yang halal dimakan dagingnya seperti onta dan kambing. Ini sisi pendalilan para ulama, walaupun tidak ada dalil yang spesifik yang menyebutkan tentang kucing ini kotoran dan air kencingnya najis, tapi dengan melihat dalil secara menyeluruh, maka syariat ini uh, memberikan keringanan untuk sholat di tempat-tempat yang terkontaminasi kotoran hewan yang halal dimakan dagingnya dan tidak ada satupun nas yang menunjukkan bolehnya untuk uh, sholat atau yang menyatakan bahwasanya kotoran hewan yang haram dimakan dagingnya, begitu juga air kencingnya tidak najis. Sehingga pendapat jumhur ini lebih berhati-hati mengatakan bahwasanya kotoran kucing dan juga pipisnya adalah najis. Adapun yang dimaksud dari hadis Abu Qatadah yang kita bacakan tadi, yang tidak najis hanyalah liurnya, karena para sahabat mempertanyakan itu ketika Rasulullah menyatakan bahwasanya liur anjing adalah najis. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, bolehkah kita menetapkan harga kurban yang sebagian nanti untuk diinfakkan? Sebaiknya jangan dibikin dua transaksi di dalam satu transaksi. Walaupun ini ada di dalamnya akad hibah. Dan ini berkaitan tentang niat. Jangan sampai kita melakukan amalan akhirat dengan mencampurkan dengan dunia. Maka cukup seorang menentukan harganya. Kalau memang misalnya harga seekor kurban, misalnya harga seekor kurban ini $200 misalnya, atau misalnya 3 juta atau 4 juta, dan dia ingin menginfakkan 10%-nya atau 20%-nya, dia tidak perlu menyebutkan itu untuk menjadi teknik marketingnya, untuk menjadi promo dalam marketingnya. Karena itu amalan akhirat. Biarkan infak Anda antara Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang Anda jual, jangan campurkan dengan amalan akhirah. Cukupkan dengan menyebutkan berapa harga kambing tersebut. Adapun kalau kita ingin bersedekah dengannya, maka keluarkan sesuai dengan keikhlasan hati kita. Demikian, wallahu a'lam. Ya, Alhamdulillah Ustaz atas jawabannya. Barakallahu fiik. Baik, kepada akhwat yang lain, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan langsung? Silakan. Atau ingin ditulis? Sepertinya tidak ada Ustaz. Pertanyaan yang masuk lagi. Baik, baik, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan sampai di sini insya Allah. Alhamdulillah. Semoga apa yang kita dengarkan di majelis online kita ini memberikan tambahan ilmu kepada kita dalam mengenal Rabb kita yang memberi rezeki kepada kita, yang mengatur segala urusan kita, sehingga semakin menjadikan kita cinta dan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jika ada benarnya dari apa yang kami sampaikan semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kesalahan dan kekurangan dari saya, wa astaghfirullah li wa lakum. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.